Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para peserta pelatihan program Karsa Wisata Geopark yang merupakan salah satu bentuk program yang diselenggarakan oleh salah satu kelompok program kreativitas mahasiswa pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kami mengucapkan selamat datang kepada para peserta di podcast kami yang merupakan sebuah podcast yang difungsikan nantinya untuk mendampingi modul yang telah diberikan kepada peserta pelatihan dan juga sebagai pendamping dari materi yang sudah didiskusikan pada saat mengikuti 5 kali program pelatihan yang sudah dilaksanakan melalui salah satu platform video conference yaitu Google Meet. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta pelatihan program kami yang telah mengikuti secara full 5 kali program pelatihan yang diadakan dari tanggal 13 hingga 21 September 2020. Nah, mungkin teman-teman ataupun peserta pelatihan bertanya-tanya, apa sih isi podcast kali ini? Nah, untuk isi podcast kali ini kita akan lebih fokus atau membahas lebih detail, lebih mendalam tentang Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong itu sendiri, dan juga di Desa Karangsambung ada 6 situs geologi atau geosite yang selama ini masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Nah, mungkin itu dulu gambaran dari podcast kami kali ini. Kita akan langsung masuk ke materi yang pertama. Nah, langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong. Nah, untuk materi yang pertama kali ini bertujuan untuk memberikan wawasan atau knowledge kepada peserta pelatihan tentang Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong yang meliputi definisi atau pengertian, situs-situs, dan informasi secara umum tentang Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong. Nah, kenapa Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong itu diberi title nasional? Nah, jadi GKK atau Geopark Karangsambung Karangbolong sejak akhir tahun 2018 sudah ditetapkan menjadi Geopark Nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, pada tahun 2020 ini, pemerintah Kabupaten Kebumen juga sudah mengajukan GNKK ini untuk diakui secara global, yaitu dijadikan sebagai Geopark Global yang diakui oleh UNESCO. Kemudian apa sih Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong itu? Jadi, Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong atau GNKK yaitu sebuah kawasan taman bumi yang membentang dari bagian utara, bagian timur, hingga bagian selatan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Nah, kawasan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada Cagar Alam Geologi Karangsambung di bagian utara, ada kawasan Sempor di bagian tengah, dan juga ada kawasan pesisir Ayah di bagian selatan. Nah, Geopark Karangsambung Karangbolong ini membentang dari Kecamatan Karangsambung hingga Kecamatan Karangbolong seluas 543.599 km persegi. Wah, luas juga ya. Kira-kira itu melewati berapa kecamatan atau berapa desa ya? Jadi, GNKK ini membentang seluas sekitar 500 km persegi yang melintasi 117 desa dan 12 kecamatan di Kabupaten Kebumen. Wah, ternyata luas banget ya GNKK ini. Kemudian, di Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong ini mempunyai total ada 59 situs yang terdiri atas situs geologi atau situs geosite, situs biologi atau biosite, dan juga situs budaya atau biasanya disebut dengan culture.
Nah, untuk situs geologi ini merupakan situs utama dan terbanyak. Jumlahnya ada 41 situs geologi, kemudian disusul dengan situs budaya atau culture sebanyak 10 situs budaya dan juga ada 8 situs biologi atau biosite. Nah, kenapa GNKK ini ada situs geologi, situs biologi, dan situs budaya karena di kawasan ini merupakan bagian dari lempeng samudra Indo-Australia dan juga lempeng benua Eurasia. Nah, karena kawasan Karang Sambung Karangbolong ini merupakan bagian dari lempeng Samudra Indo-Australia dan juga lempeng benua Eurasia, maka kawasan ini sangat kaya akan kekayaan geologi seperti batuan-batuan yang bermacam-macam, di antaranya batuan metamorf derajat tinggi, batuan beku basah, batuan beku ultra basah, batuan sedimen laut, dan batuan-batuan lainnya yang tentunya masih banyak lagi. Nah, untuk batuan-batuan ini bisa ditemukan di dalam kawasan perbukitan yang bernama Perbukitan Melange di kawasan Karang Sambung. Nah, Geopark Nasional Karang Sambung Karangbolong ini merupakan perpaduan antara unsur kekayaan geologi atau geosite, kekayaan budaya atau culture, dan juga kekayaan biologi atau biosite. Nah, ini dikemas ke dalam kawasan konservasi, edukasi atau pendidikan, serta pembangunan yang berkelanjutan. Nah, kemudian ini adalah daftar situs geologi yang ada di Geopark Nasional Karang Sambung Karangbolong. Di antaranya ada Rijang Merah Berlapis di Sadangwetan, ada wisata alam Brujul Adventure Park Peniron, kemudian ada Curug Sindaro di Wadas Malang, ada juga lava bantal dan Rijang Merah di Kalimuncar, Desa Seboro, ada lagi Curug Sudimoro di Somagede, kemudian ada Serpentinit di Desa Pucangan, ada Waduk Sempor, ada Gabro dan Basal di Kalilokidang, kemudian ada juga Pantai Menganti di Karangduwur. Nah, ini adalah daftar lengkap dari ke-41 situs geologi di kawasan Geopark Nasional Karang Sambung Karangbolong. Kemudian, ini adalah daftar situs biologi atau biosite di kawasan Geopark Nasional Karang Sambung Karangbolong, yaitu berjumlah 8 situs. Yang pertama ada hutan mangrove di Ayah, kemudian ada jenis tree Pujo Tirto, kemudian ada juga lebah madu klanceng Kalipoh Ayah, ada juga burung lawet di Karangbolong. Kemudian yang kelima ada agrowisata duren di Desa Sadang, ada kebun pandan dan anyaman pandan di Desa Grenggeng, kemudian ada kebun kopi Kali Putih dan juga kebun kelapa dan gula semut yang ada di Kecamatan Buayan. Kemudian untuk situs budaya ada total 10 situs budaya yang ada di Geopark Nasional Karang Sambung Karangbolong. Ada cagar budaya Untung Suropati, cagar budaya Mbah Sipako ada di Wonotirto, kemudian cagar budaya Masjid Soko Tunggal di Sidayu, ada Kota Pusaka Gombong, cagar budaya Batu Kalput, Gunung Indragila di Pujotirto, Punden Berundak Kretek Krowokele, kemudian ada cagar budaya Mbah Kajoran atau Mbah Agung, kemudian di Kecamatan Karanggayam ada tari cepetan dan juga di Tanjung Seto ada budaya angguk. Nah, itu tadi materi mengenai Geopark Nasional Karang Sambung Karangbolong yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau informasi umum tentang Geopark Nasional Karang Sambung Karangbolong kepada teman-teman peserta pelatihan agar wawasan dan juga pengetahuan teman-teman peserta pelatihan meningkat dan semakin meluas dan juga semakin paham tentang
pengertian dan juga situs-situs di Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong. Nah, untuk memberikan summary atau ringkasan, kami akan menyampaikan kembali poin-poin penting mengenai Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong. Poin yang pertama, Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong atau GNKK adalah sebuah kawasan taman bumi yang membentang dari bagian utara, timur hingga selatan di Kabupaten Kebumen dengan seluas 543.599 km persegi dengan melintasi 117 desa dan juga 12 kecamatan di Kabupaten Kebumen. Poin penting yang kedua, GNKK atau Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong ini mempunyai total 59 situs dengan rincian 41 situs geologi sebagai situs utama dan 8 situs biologi atau biosite dan 10 situs budaya. Nah, batuan-batuan yang ada di Kecamatan Karangsambung hingga Karangbolong ini merupakan bagian dari lempeng Samudra Indo-Australia dan juga lempeng benua Eurasia. Poin penting yang ketiga, GNKK atau Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong merupakan perpaduan antara kekayaan geologi atau geosite, kekayaan budaya atau culture, dan juga kekayaan biologi atau biosite yang dikemas menjadi kawasan konservasi, edukasi, dan juga pembangunan yang berkelanjutan. Baik, kita beralih ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai 6 situs geologi dari GNKK yang berada di Desa Karangsambung. Jadi, GNKK sendiri mempunyai total 59 situs yang terdiri atas 41 situs geologi, 8 situs biologi, dan juga ada 10 situs budaya. Nah, kali ini kita akan membahas 6 situs geologi atau geosite yang berada di Desa Karangsambung. Nah, 6 situs itu meliputi batuan basalt terberesikan, ada batuan diabas Gunung Parang, ada batuan gamping Numulites, batuan konglomerat, wisata alam Pentulu Indah, dan juga ada Museum Melange yang berada di LIPI Karangsambung. Kita mulai dengan situs pertama dari GNKK yang berada di Desa Karangsambung. Situs pertama adalah batuan basalt terberesikan yang berlokasi di Kalimandala Karangsambung. Nah, batuan basalt ini berlokasi di bagian bawah dari Sungai Mandala. Nah, Sungai Mandala ini adalah anak sungai dari Sungai Lukulo yang merupakan sungai terbesar di Kabupaten Kebumen. Nah, batuan basalt ini merupakan jenis lava yang tergerus. Untuk ciri-cirinya, yakni ada kesan retak-retak seperti batu yang hancur. Situs kedua dari GNKK yang berada di Desa Karangsambung adalah Batuan Diabas pada Gunung Parang. Nah, Batuan Diabas atau Gunung Parang ini terletak di Dukuh Parangan, Desa Karangsambung. Nah, umur dari batuan ini yakni berumur eosen sekitar 55 juta tahun yang lalu sudah terbentuk. Batuan Diabas di Gunung Parang ini juga merupakan batuan beku yang menerobos batu lempung pada formasi Karangsambung. Struktur diabasik yang terbentuk merupakan hasil dari mineral plagiokas dan piroksen dengan bentuk yang tidak beraturan atau berbentuk abstrak. Nah, jika kita lihat lebih dekat atau lebih detail ke bagian samping bagian utara pada Gunung Parang ini, ada kekar kolom yang merupakan petunjuk arah aliran magma dan posisi bidang pendingin. Jadi apabila kita melihat atau mengamati kekar kolom yang ada pada Gunung Parang ini, kita dapat melihat dari mana aliran magma dan juga posisi bidang pendingin yang terbentuk di kekar kolom tersebut.
Situs ketiga dari situs GNKK yang berada di Desa Karangsambung adalah Batu Gamping Numulites. Nah, Batu Gamping Numulites ini sebenarnya berada di dalam satu kawasan dengan Museum Melange, yakni di kawasan Kampus LIPI Karangsambung atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang berada di Desa Karangsambung. Nah, bedanya jika Museum Melange berada di dalam kampus LIPI Karangsambung. Nah, untuk situs Batu Gamping Numulites ini letaknya berada persis di depan kampus LIPI ataupun di sekitar gerbang kampus LIPI Karangsambung. Nah, Batu Gamping Numulites ini terbentuk di lingkungan laut dangkal, yakni sekitar 50 juta tahun yang lalu sehingga masuk pada kala Eosen. Kala Eosen merupakan suatu kala yang dihitung pada skala waktu geologi yang berlangsung sekitar 55 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri dari batu gamping numulites, batu ini berwarna coklat kekuningan yang merupakan olistolit atau endapan dari formasi Karangsambung. Nah, pada batuan ini terdapat fosil unik yakni fosil foraminifera yang menyerupai koin. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih itu foraminifera? Nah, menurut repositori UGM, foraminifera adalah mikroorganisme yang mempunyai sel satu yang hidup di laut dan memiliki cangkang kalsit dan merupakan salah satu organisme dari kingdom Protista yang sangat bermanfaat bagi bahan penelitian di beberapa bidang ilmu. Jadi, fosil ini sangat bermanfaat tidak hanya untuk satu bidang ilmu, tapi di banyak bidang ilmu. Yuk kita lanjutkan mengenai penjelasan situs keempat dari situs geologi GNKK yang berada di Desa Karangsambung. Nah, situs keempat ini bernama Batuan Konglomerat yang berada di Bukit Pesanggerahan yang letaknya di Duku Pesanggerahan Desa Karangsambung. Nah, bukit ini tersusun oleh tumpukan batuan konglomerat yang didominasi oleh kuarsit berwarna putih. Nah, ukurannya mulai dari kerikil hingga kerakal yang kemudian membentuk lingkaran atau membundar. Batuan konglomerat termasuk ke dalam batuan sedimen, yakni tersusun dari partikel kecil yang membentuk sedimentasi. Ciri-ciri dari batuan konglomerat adalah bertekstur kasar dan juga berbentuk besar dan rata-rata ukurannya lebih dari 2 mm. Nah, batu konglomerat terdiri dari materi sedimen yang halus dan juga kasar berupa pasir halus dan kerikil yang mengendap. Berbicara soal situs keempat dari GNKK yang berada di Desa Karangsambung, saya mempunyai cerita yang unik dan cukup menarik mengenai batuan konglomerat di Bukit Pesanggerahan ini. Jadi, beberapa waktu yang lalu, sebelum adanya pandemi COVID-19, saya bersama rekan saya melakukan observasi terjun lapangan secara langsung untuk melihat bagaimana kondisi dan juga bentuk dari batuan konglomerat di Dukuh Pesanggerahan ini. Kami juga tertarik untuk mengetahui bagaimana aktivitas-aktivitas masyarakat yang dilakukan di sekitar batuan konglomerat ini. Kemudian pada saat kami datang ke Dukuh Pesanggerahan dan kami bertanya kepada masyarakat sekitar mengenai lokasi dari batuan konglomerat ini, sayang sekali masyarakat tidak ada yang mengetahui di mana lokasi dari batuan konglomerat ini. Kemudian saya berinisiatif untuk memperlihatkan foto dari batuan konglomerat ini dan surprisingly warga masyarakat Dukuh Pesanggerahan ini tahu mengenai lokasi dari batuan konglomerat ini, namun mereka menyebutnya batuan ini bukan dengan sebutan konglomerat, namun dengan sebutan watu gudik. Nah, gudik di dalam bahasa Jawa berarti luka atau bekas luka yang ada di kulit. Jadi, batuan ini mirip bekas luka yang ada di kulit. Itu menurut dari masyarakat Dukuh Pesanggerahan itu sendiri. Yang selanjutnya kita akan membahas situs kelima
dari Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong ini, yaitu situs geosite atau geologi yang berada di Desa Karangsambung, yaitu wisata alam Pentulu Indah. Nah, wisata alam Pentulu Indah ini yaitu berupa perbukitan yang terletak di Dukuh Dakah, Desa Karangsambung, Kecamatan Karangsambung. Nah, yang menjadi daya tarik wisata dari Pentulu Indah ini yang pertama yaitu ada pemandangan Sungai Luk Ulo. Nah, Sungai Luk Ulo adalah sungai terbesar di Kabupaten Kebumen. Selain pemandangan Sungai Luk Ulo, di atas puncak perbukitan Pentulu Indah kita juga bisa melihat pepohonan dan juga batu-batuan. Nah, Bukit Pentulu Indah ini terletak sekitar 3 kilometer dari kawasan LIPI Karangsambung. Jadi memang kawasan Pentulu Indah ini tidak jauh dari kawasan LIPI Karangsambung atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang terletak atau berada di Desa Karangsambung. Nah, untuk menuju ke wisata alam Pentulu Indah ini dari Kota Kebumen, teman-teman bisa berjalan menuju ke arah utara, yakni Bukit Pentulu Indah, dan jarak tempuhnya sekitar 24 km dengan durasi waktu sekitar 40 hingga 1 jam. Nah, wisata alam Pentulu Indah ini berada di atas batu pasir berlapis dan juga bereaksi andesit dari formasi batu randa. Jadi, di kawasan Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong ini terdapat formasi Karangsambung dan juga formasi batu randa. Nah, untuk perbukitan wisata alam Pentulu Indah masuk ke dalam formasi batu randa. Nah, wisata alam Pentulu Indah ini terdapat batuan-batuan yang merupakan berbentuk bongkahan yang besar dari sisa-sisa erosi alam, itu berupa batuan bereaksi andesit seperti itu. Nah, di bawah bagian permukaan Bukit Pentulu Indah ini terdapat bongkahan-bongkahan batuan besar, yakni batuan bereaksi andesit yang merupakan sisa erosi, dan ini dibagi menjadi morfologi batuan pratersier dan juga batuan tersier. Nah, untuk bagian pratersier yakni pada masa awal pembentukan Pulau Jawa, yakni terbentuk sekitar 117 hingga 55 juta tahun yang lalu. Nah, seperti apa ciri-ciri batuan pratersier ini? Yang pertama adalah bentuk bukit yang tidak teratur, jadi tidak membentuk bentuk apapun, bentuknya adalah abstrak ataupun tidak teratur, dan juga prismatik dan berupa melanga seboro yang merupakan hasil tumbukan antar lempeng. Baik, kita beralih ke situs ke-6 dari situs geologi GNKK atau Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong yang berada di Desa Karangsambung, yakni Museum Melange. Nah, Museum Melange ini berada di Desa Karangsambung namun berada di kawasan Kampus LIPI Karangsambung atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang ada di Desa Karangsambung. Nah, untuk para geografer muda dan juga akademisi yang tertarik dengan dunia geografi, kawasan ini atau museum ini sudah sangat terkenal karena sudah menjadi salah satu destinasi wajib bagi para geografer muda di seluruh Nusantara dan juga dari mancanegara. Nah, Museum Melange ini juga berfungsi sebagai media edukasi dan juga geowisata. Jadi, saat kita pergi ke Museum Melange, kita tidak hanya melakukan wisata, tapi juga sambil belajar mengenai batuan-batuan yang ada di Museum Melange. Nah, ngomong-ngomong soal batuan, ada 3 jenis batuan utama di Museum Melange, yakni yang pertama ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah,
Fun fact-nya, di Museum Melange terdapat batuan tertua yang dipercayai di muka bumi ini. Nah, batuan tertua di muka bumi ini dipercaya berada di Museum Melange. Wah, keren banget ya. Nah, secara umum Museum Melange ini berfungsi untuk mengkonservasi batuan-batuan langka yang dilindungi. Nah, batuan-batuan ini diperoleh dari kawasan cagar alam geologi Karangsambo. Nah, tujuan dari Museum Melange adalah untuk melindungi situs-situs batuan ataupun batuan-batuan sisa hasil singkapan dari aktivitas penambangan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Desa Karangsambo dan juga dari aktivitas yang menyalahgunakan batuan-batuan ini. Nah, untuk para ahli geologi khususnya, situs Karangsambung ini sangat menarik untuk dipelajari. Jadi, tidak hanya orang-orang yang tertarik dengan dunia geografi, namun juga para ahli geologi sangat amat tertarik untuk meneliti batuan-batuan yang ada di kawasan Karangsambung ini karena batuannya yang lengkap dan banyak sehingga kita mudah dalam mengamati dan juga meneliti. Jadi teman-teman, itu tadi materi mengenai 6 situs GNKK yang ada di Desa Karangsambung. Nah, tadi sudah ada basalt terbersihkan, ada diabas Gunung Parang, kemudian ada batu gamping Numulites, ada batuan konglomerat di Bukit Pesanggerahan, ada wisata alam Pentulu Indah, dan juga yang terakhir adalah Museum Melange Lipi. Nah, jadi hari ini kita sudah membahas mengenai 2 poin penting utama, yakni yang pertama ada gambaran umum mengenai GNKK dan juga yang kedua adalah penjelasan mengenai 6 situs GNKK yang ada di Desa Karangsambung. Nah, sekarang kita masuk pada tahap reviewing. Jadi kita akan mereview apa saja yang sudah kita pelajari di podcast kali ini. Poin pertama dari pembahasan podcast kali ini adalah mengenai gambaran umum dari Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong atau yang biasa disingkat dengan GNKK. Nah, GNKK sendiri adalah sebuah kawasan taman bumi yang mewadahi total 59 situs yang terdiri atas 41 situs geologi, 8 situs biologi, dan 10 situs budaya. GNKK melewati 117 desa dan 12 kecamatan dari Kecamatan Karangsambung hingga Kecamatan Karangbolong di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. GNKK merupakan perpaduan antara unsur kekayaan geologi, kekayaan biologi, dan kekayaan budaya yang berbasis konservasi, pendidikan, serta pembangunan yang berkelanjutan. Poin kedua dari pembahasan podcast kali ini adalah mengenai 6 situs Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong yang berada di Desa Karangsambung. Nah, 6 situs ini adalah situs geologi atau geosite, yakni basalt terbersihkan, diabas Gunung Parang, ada batu gamping Numulites yang lokasinya berada di gerbang kampus LIPI Karangsambung, ada konglomerat di Bukit Pesanggerahan, ada wisata alam Pentulu Indah, dan juga yang terakhir adalah Museum Melange LIPI Karangsambung. Itu tadi 2 pembahasan utama dalam podcast kali ini. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman dalam memahami materi-materi yang sudah disampaikan di dalam modul pelatihan Karsa Wisata Geopark. Untuk teman-teman tetap semangat, and I think this is the end of our session. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.